Dilintasi oleh dua sungai besar, Missouri, negara bagian yang menghubungkan dunia Amerika Serikat bagian timur dan barat, berbatasan dengan 8 negara bagian. Ini adalah negara bagian yang benar-benar indah ditinggal atau dikunjungi, dengan beberapa taman nasional yang fantastis dan kota-kota yang berkembang. Tapi, sebagai salah satu pintu gerbang menuju Wild West, Missouri mengalami semuanya. Negara bagian ini punya sejarah yang cukup berat. Kenyataannya, Missouri salah satu negara bagian yang tingkat kematian akibat senjata api, tingkat pembunuhan dengan senjata api, dan tingkat kepemilikan senjata api di rumah tangga yang tertinggi di Amerika Serikat. Missouri ada di peringkat kelima dari 50 negara bagian di Amerika Serikat. Berdasarkan data ini, rata-rata angka kematian akibat senjata api di Missouri mencapai 24,2 per 100.000 penduduk. Sebenarnya, kekerasan dengan menggunakan senjata baru 1 dekade lebih. Baru mulai melonjak pada tahun 2007. Angkanya meroket melebihi rata-rata nasional yang mungkin ada di benak kita. Apa yang membuat tingkat kekerasan senjata di Missouri meningkat? Jawabannya, karena pada tahun 2007, Missouri mencabut undang-undang perizinan yang berlaku sejak 1921, di mana kepemilikan senjata harus memperoleh izin yang ketat dari Departemen Penegak Hukum, yang artinya setiap orang dapat mudah memiliki senjata. Pencabutan undang-undang ini lalu menyebabkan peningkatan 25% sampai 47% dalam kasus pembunuhan dengan menggunakan senjata api dan peningkatan dalam kasus bunuh diri dengan senjata api. Kalau memang Missouri salah satu negara bagian yang berbahaya, di wilayah mana dari Missouri yang paling berbahaya? Untuk menjawab itu sangat mudah. Kalau kita googling kota paling berbahaya di Amerika Serikat, Missouri menempatkan 2 kotanya dalam daftar 10 teratas, St. Louis dan Kansas City. Mengapa? Kota St. Louis ini mengalami tingkat pembunuhan tertinggi di Amerika Serikat selama 7 tahun berturut-turut. Ya, meski sekarang telah mengalami penurunan, St. Louis masih yang tertinggi di Amerika. Rata-ratanya 69,4 per 100.000 orang. Ada banyak kasus pembunuhan dan sekitar 1.000 kasus sejak tahun 2014 belum terpecahkan. Penyebabnya karena St. Louis kekurangan staf dan masalah anggaran menciptakan masalah beruntun yang menggagalkan upaya departemen untuk memecahkan kasus pembunuhan di St. Louis. Kota ini adalah salah satu dari banyak kota di seluruh Amerika yang berjuang untuk merekrut dan mempertahankan petugas polisi. Banyak yang enggan memilih untuk jadi polisi karena beban kasus yang tinggi, ditambah jam kerja yang panjang, dan ekspektasi yang tinggi membuat perekrutan jadi sulit. Begitu juga di Kansas City. Kota ini juga mendapat perhatian karena angka kejahatan yang meningkat. Departemen Kepolisian Kansas City bahkan harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat lainnya untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, serta mengatasi berbagai masalah kesehatan mental yang dapat memicu kekerasan. Selain masalah kekerasan senjata, kalau kita bicara tentang penyalahgunaan zat, Missouri, yang salah satunya yang tertinggi, bahkan dapat julukan sebagai ibu kota sabu-sabu di Amerika dalam rentang tahun 2000-an. Bisa dibilang, saat itu sabu ada di mana-mana, di setiap sudut jalan, di setiap kamar hotel yang orang kunjungi itu selalu ada. Missouri punya jumlah penggerebekan laboratorium sabu terbanyak, di mana mayoritasnya adalah laboratorium skala rumahan. Karena masifnya peredaran sabu saat itu, ruang gawat darurat, rumah sakit menerima banyak kasus pecandu narkoba yang parah. Namun jumlah itu terus menurun. Di tingkat daerah jumlah penggerebekan dan penyitaan juga terus menurun. Apakah Missouri selesai dengan masalah penyalahgunaan narkoba sekarang? Jawabannya tidak. Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat, Missouri tetap adalah negara tertinggi ke-6. Bahkan pada tahun 2020, Missouri ada di urutan pertama menurut Wallet Health. Tingkat kematian akibat overdosis juga meningkat. Opioid sempat menjadi tren nasional di mana sebagian besar kematian akibat overdosis obat terkait dengan opioid sampai tahun 2020. Sebenarnya ada banyak faktor mengapa Missouri punya tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Mulai dari penegakan hukum yang buruk, Missouri memang punya program untuk mengatasi penyalahgunaan zat terlarang dan masalah kesehatan mental, juga menyediakan sumber daya pemulihan bagi penduduk. Sayangnya itu tidak berjalan dengan baik. Missouri bahkan salah satu yang terburuk di Amerika dalam hal rehabilitasi narkoba. Diskriminasi ras juga jadi masalah pelik di Missouri. Berdasarkan data, Missouri ada di peringkat 10 negara bagian dengan tingkat tuduhan diskriminasi ras tertinggi. Ada banyak praktik rasial di negara ini, mulai dari ketimpangan dalam hal pendapatan, di mana rumah tangga orang kulit putih
punya rata-rata pendapatan hampir 2 kali lipat dari rumah tangga kulit hitam. Lebih dari 1/4 warga kulit hitam Missouri juga berada dalam kemiskinan, yang mana juga 2 kali lebih tinggi dari kulit putih di Missouri. Dalam hal perlindungan hukum, seperti banyak negara bagian di Amerika Serikat, Missouri cukup memprihatinkan. Salah satu contohnya di Ferguson di St. Louis, yang dihuni mayoritas orang Afrika Amerika. Setelah kerusuhan dan protes atas kematian Michael Brown pada tahun 2014 oleh seorang polisi, ditemukan fakta kalau terjadi bias rasial di institusi-institusi Missouri. Maksudnya apa? Polisi seringkali melakukan kekerasan, dan ketika mereka melakukannya, warga Afrika Amerika menyumbang 90% dari kekerasan yang dilakukan oleh petugas. Kebanyakan petugas melihat orang Afrika Amerika bukan sebagai konstituen yang harus dilindungi, melainkan sebagai pelaku potensial dan sumber pendapatan bagi kota. Sampai pada akhirnya, momen kematian Michael Brown dan keputusan Dewan Juri yang menolak mendakwa polisi atas tuduhan pembunuhan memicu kerusuhan. Di awal tadi kita sudah menyinggung soal bagaimana kekerasan senjata berkembang di Missouri. Meski secara umum kejahatan menurun di Missouri, kekerasan geng tetap meningkat, dan ini salah satu yang menjadi alasan mengapa tingkat pembunuhan menjadi tinggi di Missouri. Bagi sebagian anak muda di Missouri, menjadi anggota geng adalah cara untuk mendapatkan perlindungan dari geng-geng terdekat. Bagi yang lain, geng itu dianggap sebagai keluarga. Nah, skala yang lebih besar, mereka akan menjadi seorang mafia. Di Kansas City, kejahatan mafia jadi masalah yang sangat kompleks. Di Kansas City, orang mengenal para mafia ini dengan sebutan Mafia Kansas City, yang dimana sebagian besarnya orang Italia Amerika. Mari kita sedikit menyinggung soal sejarah. Nah, keluarga kejahatan terorganisir Italia Amerika ini dimulai ketika 2 mafia Sisilia yang dikenal sebagai saudara Di Giovanni melarikan diri ke Kansas City. Mulailah menghasilkan uang dari berbagai operasi kriminalnya, menyelundupkan alkohol selama era larangan, yang dimana Amerika Serikat melarang produksi, impor, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Belakangan, mafia-mafia ini terbagi menjadi faksi-faksi yang saling bermusuhan. Distrik River Market di Kansas City, yang sekarang dikenal sebagai tempat berbelanja berbagai jenis barang, serta bar dan restoran. Dulunya jadi lokasi perang antara faksi-faksi mafia Kansas City yang saling bermusuhan. Namun sekarang, keluarga mafia Kansas City bisa dibilang sudah hampir mati dengan jumlah anggota yang kurang dari 12 orang. Meski begitu, mereka masih melakukan perjudian dan lintah darat dengan beberapa pemerasan yang melibatkan narkoba dan industri klub striptease. Oke, kita menyebut industri klub striptease. Ini juga masalah yang sulit dipangkas di Missouri, terutama di Kansas dan di St. Louis. Maraknya industri klub striptease membuat 2 kota ini adalah salah satu tujuan perdagangan manusia teratas di Missouri, yang menjadikan Missouri peringkat keempat dalam daftar negara bagian dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi di Amerika Serikat. Siapapun dapat menjadi pedagang manusia atau korban tanpa memandang usia, ras, kebangsaan, kelas sosial, jenis kelamin, ataupun orientasi seksual. Menurut laporan, anak-anak dan perempuan adalah kelompok utama sasaran para pedagang manusia tersebut. Diperkirakan bahwa 1 dari 5 korban perdagangan manusia adalah anak-anak yang dieksploitasi untuk mengemis, pornografi anak, atau pekerja anak. Modusnya dengan melakukan penguntitan, cuci otak, atau bujukan, terutama dalam peristiwa yang melibatkan anak di bawah umur. Perdagangan seks di Missouri sebagian besar berbasis pada pornografi dan tempat-tempat yang berlokasi di motel. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dewasa dan remaja. Jika ia adalah wanita dewasa, para pelaku akan memanipulasi korbannya agar percaya kalau ia sedang dibantu, tetapi perlahan mereka diseret ke dalam perdagangan seks.